Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, para peserta kuliah di Formula Hati Institut yang berbahagia, kita bisa bersama dengan materi Tazkiyatun Nafas. Semoga keikutsertaan kita ini berlimpah rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita terima, yang kita kaji bisa memperbaiki diri kita, membuat kita bisa lebih taat, lebih baik dengan segala bentuk tantangannya. Setiap hari kita bermohon kepada Allah dapat hidayah dan hidayah agar memang kita selalu berlimpah hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Materinya ini bab sangat besar. Saya agak ragu bahas tema ini awalnya. Tapi karena ini memang struktur keilmuannya ada di sini, ini adalah salah satu sifat wajib. Kalau kita hitung dari awal, ini yang ke-9. Maka akhirnya kita bahas. Secara posisi, mahabbah itu tinggi sekali posisinya. Kalau kita hitung pakai makom ya. Tetapi dari sudut hukum, dia adalah wajib. Sehingga wajib didahulukan pengkajiannya. Nah, dalam konteks ini, saya sering ngumpamain waktu kita bahas mahabbah kepada Allah ini, kayak orang desa, tapi hanya perumpamaan tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Bab kajian mahabbah kepada Allah ini, kayak punduk merindukan bulan. Tapi tentu tidak semustahil itu. Tetapi sesuatu yang perlu kesadaran diri dan perlu kerja lebih keras. Orang kampung merinduin istri raja gitu, kira-kira kayak gitulah. Jadi mencintai cinta yang bercampur kerendahan hati dan cinta yang bercampur penghambaan gitu. Bukan mencintai yang sifatnya basyari dan sama, mustahil itu. Jadi mahabbah kepada Allah ini adalah mahabbatul abdi li rabbih. Mahabbahnya seorang yang diciptakan oleh Allah kepada orang yang diciptakan kepada penciptanya. Bayangkan coba, seperti apa mahabbah. Jadi di konteks kita kajian mahabbah kali ini, buang jauh-jauh satu pemahaman, persepsi, mindset, pikiran, imajinasi tentang mahabbah manusia dengan manusia. Tapi ini adalah mahabbatul abdi li rabbih wa mahabbatul makhluqi li khaliqihi. Mahabbah seorang hamba kepada Rabb-nya dan mahabbah seseorang yang dicipta kepada penciptanya. Jadi mahabbahnya itu bercampur dengan ubudiyah, wal khulu, wat tadhar, wal inkisar. Bercampur dengan ketundukan, penghambaan, kehinaan, dan ketidakberdayaan. Itu mahabbah seorang hamba kepada Rabb-nya. Mahabbah yang bercampur pula rasa takut kepada Allah, sekaligus rasa berharap. Nah, mahabbah ini
Makom kita sebut karena makom tinggi karena ketika orang memang Allah mudahkan dan Allah izinkan dia bisa mencintai Rabbnya, cintai Allah, maka balasannya mahabbah Allah kepadanya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah maknanya. Maka Allah akan mencintai kalian. Balasan dari mahabbatul abdi li rabbi adalah mahabbatul rabbi lahu. Balasan dari mahabbah seorang hamba kepada Rabbnya adalah mahabbahnya Rabb kepada hamba. Dan kalau orang sudah dibalas oleh Allah dengan mahabbah, bukan sekedar dibalas dengan pahala, tapi dibalas dengan mahabbah. Balasannya itu mahabbah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dibalas oleh Allah dengan mahabbah, maka selesai sudah urusannya. Karena orang yang dicintai Allah adalah auliyanya Allah, walinya Allah. Hadis Rasulullah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang menyakiti yang menyakiti hambaku yang dekat denganku. Wali itu adalah hamba yang dekat kepada Allah. Maka aku umumkan perang kepadanya. Dan dalam hadis itu cerita tentang mahabbah. Dan wali adalah maqam setelah nabi. Orang yang terbaik sisi Allah adalah para nabi. Setelah para nabi adalah para wali. Dan di sana ada ungkapan kulul ulama aulia. Setiap ulama itu aulia, itu para wali. Dengan tingkatannya masing-masing. Jadi ini bukan main-main. Dan ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Nah, jadi mahabbah ini luar biasa. Jadi ini makom yang luar biasa tingginya. Nah, sementara kita ini manusia awam. Bahkan sholat aja bisa jadi belum tegak. Khusyuk belum. Dan yang lain-lain. Tapi akhirnya memberanikan diri bahas masalah mahabbah. Orang biasa banget, ganteng enggak, kaya enggak, mencoba mencintai orang yang jauh-jauh di atasnya, tahu diri. Tapi bab ini tentu tidak pernah sama antara Allah dengan hambanya. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Oleh karena itu, akhirnya kita semua memberanikan diri membahas mahabbah. Bukan karena kita mengetahui diri kita mencintai Allah. Bukan. Tapi kita ingin suatu saat hati ini bisa mencintai Allah. Kita mengkaji malam hari ini bab besar ini karena kita berharap suatu saat Allah izinkan mahabbah itu menelisik masuk ke hati kita semua. Dan akhirnya kita mendapati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bahkan besar cintanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu sebutkan di surat Al-Baqarah 165. Surat Al-Baqarah 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sebagian orang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai, yakni mereka mencintai tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Tetapi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang mukmin itu sangat besar, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oke ya.
tadi itu ada dasarnya, ada dua yang sudah saya sebutkan. Tadi sudah saya sebutkan posisinya. Sekarang kita mulai analisis strukturnya ya, satu persatu. Poin pertama, apa itu mahabbah? Oke ya, apa itu mahabbah? Nah, salah satu tokoh yang terkenal dengan mahabbah ini, meskipun termasuk kontroversial di antara para ulama, adalah Rabi'ah Adawiyah. Itu terkenal dengan mahabbahnya kepada Allah. Sehingga suatu saat ketika dilamar oleh Sufyan Ats-Tsauri, dia sejaman itu, Rabi'ah Adawiyah itu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ulama besar yang menjawab, sudah tidak ada lagi di hatiku ini tempat bagi manusia. Karena hatiku sudah penuh mahabbah kepada pencipta manusia. Nah, menolak lamaran Sufyan Ats-Tsauri, sudah tidak ada lagi tempat di hatinya bagi manusia. Nah, ini salah satu cerita yang sangat menginspirasi cinta mahabbahnya Rabi'ah ini. Ada banyak catatan, tapi kita ambil aja baiknya. Apa itu si mahabbah? Apa itu mahabbah? Ya, Nuqayyim mengatakan, ini menarik definisinya. Al-mahabbatu hiyal mahabbah. Apa itu si mahabbah kepada Allah? Mahabbah kepada Allah, ya mahabbah kepada Allah. Ia tidak bisa didefinisikan. Ia hanya bisa dirasakan dan dipahami oleh para pencintanya. Siapapun yang tidak mencintai Allah tidak akan pernah memahami mahabbah kepada Allah. Merindukan Allah, itu namanya muqaddimahnya. Berkorban atas dan untuk nama Allah, itu namanya konsekuensinya. Damai bersama Allah, itu adalah pengantarnya. Taat kepada Allah, itu adalah dampaknya. Jadi, yang disebutkan orang-orang tentang mahabbah itu, bagi ulama tazkiyatun nafas, itu bukan definisi. Itu kalau tidak pengantarnya, muqaddimahnya, dampaknya, atau konsekuensinya. Jadi mahabbah adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam cinta kepada Allah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan para pelaku dan yang Allah izinkan sifat ini masuk, yang akan merasakan dan memahami. Di sana ada istilah mawaddah, ya, dan ada istilah mahabbah. Mahabbah digunakan untuk hal-hal yang transenden. Jadi makanya untuk yang non-transenden, yang sifatnya profan antar manusia, bahasanya menggunakan mawaddah. Kalau mahabbah digunakan untuk hal-hal yang bersifat suci. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Nah, kalau yang suami istri atau cowok cewek, bahasanya adalah mawaddah. Terjemahnya sama-sama cinta. Gitu. Makanya ada wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Nah, mawaddah. Kalau mawaddah, cuma dalam prakteknya suami istri ini cowok cewek menggunakan kalimat yang suci. Maka menggunakan uhibbuki, aku mencintaimu. Bukan awadduki, bukan mencintaimu. Nah, uhibbuki dalam bahasa Arab digeser menjadi bahasa amiyah, pasaran. Habbaituki, ya, habbaituki, menjadi mencintaimu. Jadi lagu habbaitak. Nah, itu lagu cinta itu. Cuman dipakai oleh orang di khadroan.
ceprak-ceprak kabaita, lagu cinta itu mah sebenarnya nggak pantas didendangkan di masjid untuk cinta-cintaan. Banyak sekali lagu-lagu gitu yang nyanyi itu para artis-artis cewek Arab, tapi masuk ke area masjid. Karena wah ini Arab nih kayaknya keren banget pakai sholawatan. Itu mah lagu-lagu cinta itu. Kayak misalnya apa itu? Suwaya Suwaya itu. Nah, itu lagu cinta itu Suwaya Suwaya itu. Lagu zaman dulu itu ya. Kalau sekarang ya banyak sih penindang-penindang lagu-lagu Arab kan. Lagunya lagu cinta murni, cuman karena Arab. Nah, ini akhirnya berlebihan. Saking setiap yang Arab dianggap agama. Ya enggak gitu kan. Tapi sekarang lahir orang anti Arab. Repot, dua-duanya ekstrim. Kembali ya, di definisinya itu. Al-mahabbati, terus gimana? Ya suasana batin yang memang penuh cinta kepada Allah yang ditandai gitu paling. Ditandai oleh mukaddimahnya dan dibuktikan oleh konsekuensinya. Apa itu mukaddimah mahabbah kepada Allah? Pertama, ingin dekat dengan Allah, namanya taqarrub. Nah, ingin dekat aja kepada Allah. Itu berarti menunjukkan sudah ada benih-benih cinta. Ingin dekat. Yang kedua, ingin berlama-lama dengan Allah. Berlama-lama gitu. Itu ada tanda-tanda itu. Ketika damai dengan Allah, namanya al-unsu billah. Gitu. Al-unsu billah. Damai dengan Allah. Kata Aisyah tentang sholatnya Rasulullah, malu kita ya. La tas'al an khusnihinna wa tulihin. Jangan kau tanya indahnya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi. Berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus al-uns, damai dengan Allah. Kata Hasan al-Basri yang terkenal, tiada saat yang paling membahagiakan terhadapku melebihi saat di mana aku bertemu dengan Robku, yakni waktu sholat. Itu namanya muqaddimah. Ada ingin dekat, ingin berlama-lama, ya, damai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Terus, tapi juga ada dampaknya atau konsekuensinya. Gitu. Karena sangat mencintai yang ditandai oleh mukaddimahnya dan dibuktikan oleh konsekuensinya. Apa itu? Taat sekali kepada Allah. Nah, itu buktinya itu. Taat itu konsekuensi atau bukti. Taat kepada Allah. Kedua, berkorban untuk Allah. Kalau orang ngomong mencintai berkorban aja nggak berani. Ya enggak. Tiga, berjuang di jalan Allah. Seperti ungkapan seorang kakek tua yang bahkan seorang sahabi jalil yang bahkan kakinya itu juga sudah tidak lagi lurus. Ketika datang panggilan perang Uhud, kemudian dia ikut Uhud, dan ketika sudah masuk di medan laga, dia masih menggenggam segenggam korma. Dia sudah tidak lagi sabar, ia lempar korma, dia masuk ke medan perang. Ketika ditanya masuk, ya kakek, kenapa tidak kau sempurnakan makanmu? Kata kakak itu, terlalu lama aku menyelesaikan korma ini, karena aku sudah mencium bau surga di belakang Uhud. Subhanallah. Pengorbanan itu. Perjuangan di jalan Allah. Mereka sudah sangat mencintai Allah SWT. Ini sudah tidak lagi bisa tidak akan pernah dipahami oleh orang yang visi hidupnya dunia. Nggak akan pernah bisa dipahami. Kok ada orang kayak gitu? Emang beda. Ya dan nggak harus juga disama-samakan kan? Kok gitu? Ya udah gitu aja kalian. Nanti kita ketemu di akhirat kan? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Berikutnya nomor 4, salah satu konsekuensinya atau apa tadi itu dampaknya adalah apa itu?
ketaatan, ada pengorbanan, ada perjuangan di jalan Allah SWT. Oke, cukup itu ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sudah cukup. Itu adalah bukti, atau jadi dibuktikan ada pengantarnya dan ada bukti-buktinya. Ada ketaatan, ada tadhkiyah. Oh iya, adanya aulawiyah, nomor 4 ya. Adanya mengutamakan urusan Allah. Gitu. Mengutamakan urusan Allah. Itu dampak dari adanya mahabbah. Mengutamakan urusan Allah. Bukan dibalik. Malah diakhir-akhirkan urusan Allah. Mengutamakan urusan Allah berarti maknanya dia sangat menjaga hukum Allah. Sangat menjaga hukum Allah. Ikhfadillaha yakfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Nah itu kira-kira mahabbah. Oke ya, semoga penjelasan ini sedikit membuka tabir tentang kerumitan memahami mahabbah. Terus yakin mahabbah itu gimana? Mahabbah itu kan urusan hati. Gitu. Senang aja kepada Allah. Tapi bukan senang dalam arti profan. Sangat mencintai Allah. Yang tadi itu. Ada nggak pengantar-pengantarnya sudah mulai ada? Ingin dekat, damai, gitu, berlama-lama. Kalau belum ya berarti belum sama sekali. Terus kita cek buktinya, ketaatannya gimana. Pengorbanannya gimana. Perjuangan di jalan Allah gimana. Memprioritaskan urusan Allah atau tidak. Nah itu adalah bagian-bagian yang bisa dicek. Kalau 7 hal tadi ada, semoga mahabbah itu sudah ada. Gitu. Karena hanya Allah yang tahu kita mencintai Allah atau belum. Makanya ini tidak boleh diklaim. Saya belum menemukan seorang ulama berani mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu. Belum ada, karena ini adalah makom. Orang mencintai Allah itu posisinya tinggi, bukan kayak manusia gitu. Tapi pasti akan doanya, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami mohon kepadamu bisa mencintaimu. Gitu. Bukan mengklaim aku mencintaimu ya Allah. Yang tahu siapa? Allah menginginkan hati cinta masih ngawur hidupnya. Mungkin cinta apaan begitu. Paham ya? Ada, saya suka dengar beberapa lagu, kalau lagu religi di Ramadan itu. Bahasa mencintaimu ya Allah. Loh, kita cek, lah ini mah lagu untuk pacarnya dirubah aja, MU-nya darimu kepadamu besar. Nggak pantas. Bagaimana orang, kata ulama mengatakan, kaifa tuhibbuhu wa anta ta'sih. Nah, itu kritikan para ulama kepada orang yang sudah suka mengumbar kata mencintai Allah, padahal dia maksiat kepada Allah. Kata mereka, kata ulama, kaifa tuhibbuhu wa anta ta'sih. Gimana kau bisa mengatakan mencintai Allah padahal kau itu bermaksiat kepadanya? Di mana letaknya? Gitu. Sementara tidak ada jejak perjuangan di jalannya olehmu. Nggak ada pengorbanan dalam hidupmu untuk Allah. Gitu. Dan tidak tampak betapa kau rindunya kepada Allah. Termasuk rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mengatakan mencintai Allah? Merindukan Allah aja tidak pernah. Ingin bertemu Allah tidak. Nah, makanya ada kan, may yarju liqa'a rabbih, yang ingin bertemu Allah. Emang ada orang nggak ingin? Banyak nggak ingin ketemu Allah. Inginnya siapa? Ya ketemu yang keren-keren aja itu. Gimana coba? Ingin bertemu ciptaan Allah, tapi tidak ingin ketemu penciptanya. Kan nggak masuk akal. Ingin ketemu makhluk ciptaannya, tapi tidak ingin ketemu penciptanya yang menggerakkan hati makhluk yang ingin kau ketemu itu. Bayangin aja. Insya Allah dengan penjelasan ini Allah mudahkan kita untuk bisa memasuki area mahabbah kepada Allah.
Sebelum jauh, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Fadhal. Kita masih di poin pertama ya, definisi atau pengertian. Fadhal. Ya, baik Ustadz Muhsinin, menarik sekali bahasan tentang mahabbah ini, terutama bahasan tentang lagu-lagu tadi yang religi di bulan Ramadan. Ternyata banyak lagu-lagu yang meskipun dalam bahasa Arab tapi ternyata bukan cinta kepada Allah. Baik, saya cek dulu di layar Zoom saya. Apakah ada yang raise hand? Ternyata belum ada. Saya coba di chat room. Juga belum ada tadi. Alhamdulillah dapat info dari Pak Adi. Belum ada di kolom chat room maupun di yang raise hand, Ustaz. Kalau saya boleh tanya sedikit, Ustaz, tadi tentang contoh mahabbah Rabiatul Adawiyah itu, apakah benar adanya? Belum, memang benar-benar mencongkel matanya ketika Hasan Basri atau Sofyan Sauri yang mengatakan bahwasanya matanya Rabiatul Adawiyah itu indah gitu. Apakah itu hanya cerita? Mohon infonya, Ustaz. Saya nggak tahu detail itu kalau cerita sahih tidaknya, tapi saya yakin sih nggak benar lah kisah itu. Karena kalaupun dilakukan, pasti juga dilarang para ulama. Tidak mungkin diizinkan melakukan itu. Dan juga tidak akan sejauh itu melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dialog dengan Sufyan Tsauri itu benar. Dia menolak lamarannya. Itu betul. Meskipun sih para ulama al-hadis hampir semuanya nggak setuju dengan pandangan Rabi'ah. Tapi ya itu silakan aja. Karena termasuk berlebihan di dalam memahami mahabbah. Karena Rasulullah yang jelas-jelas mencintai Allah, jelas dia tetap mohon surganya, bukan menolak surganya. Jadi lagi-lagi makanya ilmu tazkiyatun nafas itu, kalau tidak dikoridori sama syariah bisa kemana-mana. Bisa masuk wilayah filsafat, macam-macam. Yang nggak harus kuat syariahnya, kuat hadisnya. Kalau enggak, nanti kemana-mana itu. Allah alam bisa. Baik, Ustadz. Sudah saya cek, belum ada yang bertanya. Okay. Mungkin bisa dilanjutkan materinya, tafadhol. Poin kedua, kenapa mahabbah ini harus kita tumbuhkan? Atau lebih tepatnya, kita tetap kaji dan kita berharap kita bisa mahabbah kepada Allah. Yang pertama, karena ini makom yang sangat tinggi. Dalam arti fadilahnya itu besar sekali. Dan Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk bercita-cita tinggi. Nah, cita-cita tinggi itu yang kayak gini nih. Cita-citaku adalah mendapatkan mahabbahnya Allah. Nah, keren nggak kira-kira? Cita-cita hidupku adalah aku mendapatkan istri yang full mencintai aku, nggak kayak kemarin. Pret, nggak usah kayak gitu-gitu amat. Paham ya? Jadi seorang mukmin harus tinggi cita-citanya. Dan salah satu bentuknya ini, yakni menjadi orang yang dicintai Allah. Menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sangat dicintai Allah. Masya Allah. Kalau berhasil kayak apa itu? Kayak apa coba itu mulianya orang ini. Tapi Masya Allah ya, tapi luar biasa. Taat aja berat, apalagi sampai level mahabbah. Ya. Tapi insya Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan mahabbah kepada Allah, insya Allah kita akan bisa menikmati kenikmatan iman dan kenikmatan taat kepada Allah. Nanti ada kan hadits, salatan man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara jika hal itu ada pada seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Nah, kita ini taat beragama. Kalau sampai tidak merasakan nikmatnya taat, itu akan berat sepanjang masa. Masa kita biarkan hidup kita berat. Sholat berat. Ya gitu. Wudu berat.
zikir berat. Tapi kalau arisan ringan, ke mall gampang. Lebih jauh lagi, karaokean oke. Udah. Karena kan kita hanya punya satu pilihan, tetap di Islam kan. Kan nggak mungkin ada pilihan murtad, naudzubillah min dzalik. Jadi satu-satunya pilihan kita harus bisa menjalankan Islam ini dengan penuh kenikmatan. Bukan penuh dengan keterpaksaan atau ketegangan gitu. Aduh berat banget ya. Apalagi nanti Ramadan itu. Ramadan itu Masya Allah ya. Siang hari itu ngantuk karena lapar. Haus lagi ya. Malam hari ngantuk karena kekenyangan. Habis buka mau terawih. Allah berat sekali. Minggu pertama mas semangat biasa. Kita masuki minggu kedua, keempat, itu luar. Minggu pertama emang yang rame masjid. Minggu kedua yang rame Tanah Abang sudah. Nah, itu Tanah Abang sudah. Minggu terakhir yang rame Pegadaian sudah. Enggak lagi. Tapi insya Allah kalau kita sedikit banyak ada mahabbah, kita akan bisa menikmati. Ini berusaha katakan benar loh. Kadang terasa kita itu kayak hidup terasa banyak tekanan. Padahal kebahagiaan itu ada di sujudmu itu. Kok ngapain nyari kemana-mana gitu. Yang vakansi, liburan, sujud udah enak, selesai sudah. Nah, ini kalau semua orang rumah gini kan irit hidup, betul ya. Yang repot itu orang sak rumah nggak ada yang tenang hidupnya. Hatinya itu, kalau orang Jawa bilang itu kemerungsung, goyang gitu hatinya. Seisi rumah kemerungsung, repot kita. Seisi rumah itu orangnya tenang gitu. Dek, bahagiamu apa di mana? Wah, kalau aku dengerin pengajian udah seneng, itu cocok itu. Terus kalau baca Quran seneng, itu udah awet duitnya itu. Malam minggunya itu baca Quran, repot kan kalau bahagianya itu kemana-mana. Makanya kalau anda perhatikan ya, para ulama-ulama sholihin itu, kan tenang nggak hidupnya ya? Nggak kemana-mana. Kalau kita nanya, Bah, emang nggak bosen di rumah? Gundelmu gitu kata dia. Justru nikmatnya itu di sini. Aku bosan kayak kamu itu ya, keluar mulu hidupnya. Kafe mulu gitu. Serius tuh. Kiai-kiai itu kan kerjanya di rumah. Bayangin aja ya, saya punya kiai itu. Kerjanya begini. Dan itu kok nggak bosan hidup. Ini ritme hidupnya. Bangun pagi ya, biasa. Salat malam subuh. Malam setelah subuh, habis subuh, imamin sholat sampai ngaji 6:30 atau jam 6. Habis itu ngajar ke sekolah. Jam 1 balik dari sekolah. Duhur yang imamin santri. Ada ngaji-ngaji di pondok pada duhur. Karena Mbak Yai kan ngajar sampai jam 1. Pulang, makan, istirahat sebentar. Asar ngimamin sholat, ngaji sampai jam 5:30, 6. 5:30, 6 duduk biasanya sama keluarganya, kadang ngurusin tanaman. Habis itu maghrib ngaji. Sampai isya ngaji, sampai jam 10 baru makan. Terkadang antara setelah maghrib ke isya makan dulu. Pertanyaannya, nggak bosan apa hidup kayak begitu? Oh, lah kamu ini hidup kok belangsak kemana-mana, tenangnya di rumah gitu. Jadi itu beda suasana batin. Nah, kalau sujudmu membuat kau bahagia, ya kan? Kalau tilawahmu membuat kau bahagia, kalau zikirmu membuat kau bahagia, kamu nyari bahagia kemana? Bahagiamu ada di mihrabmu. Keren nggak kira-kira? Insya Allah. Nah ini kalau punya keluarga kayak itu, istri kayak gitu, awet itu. Mau keluar? Enggak, aku di sini aja. Udah bahagia kok.
Yang repot itu orang itu bahagianya kemana-mana. Makanya simple jadi orang soleh itu hidup. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita ya. Amin. Jadi yang kedua itu, dengan mahabbah, kita bisa menjalankan Islam iman ini dengan penuh kebahagiaan. Sehingga menikmati rasanya iman itu. Masya Allah. Ya kan kacau, masa sepanjang hayat, begitu ada urusan agama berat. Ya, terawih lagi. Itu kalau sudah tanggal 10 tuh. Nggak terawih, gimana? Udah kadung habis haji kemarin. Gara-gara silo ngajak haji, jadi nggak enak kita kalau begini urusannya. Nggak ke masjid padahal kita udah haji, gitu ya. Ke masjid berat banget. Itu yang pertama, tadi yang kedua. Yang ketiga, dengan mahabbah, insya Allah kita akan mendapatkan fadilah-fadilah besar. Doanya mustajab. Dapat taufik dari Allah. Seperti hadits qudsi itu. Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau saya sudah mencintai hamba itu, maka saya, kata Allah, pendengaran yang ia gunakan mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatan yang ia gunakan penglihatan yang ia gunakan melihat, penglihatan yang ia gunakan melihat. Wa yadahu alladhi yabshi biha, tangan yang ia gunakan untuk. Dan maknanya apa itu? Maknanya Allah cocokkan kehendaknya dengan kehendak Allah. Cocok, namanya rajul muwaffaq. Dapat taufik dari Allah. Itu fadilah dari mahabbah Allah. Terus doanya mustajab. Permintaannya dikabulkan. Masya Allah. Jadi ada banyak fadilah yang menyertai mahabbah. Jadi kalau kita dengan izin Allah bisa mencintai Allah, mahabbah kepada Allah, Masya Allah. Sudah menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. Loh, kan? Kita nikmat beragama. Terus fadilahnya banyak sekali dari Allah. Jadi ini sifat luar biasa pentingnya. Dan semoga Allah bimbing kita untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi definisinya seperti kata Ibnu Qayyim, al-mahabbatu hiyal mahabbah. Mahabbah itu adalah mahabbah. Tidak boleh definisikan lagi karena itu sesuatu yang akan dipahami pada setiap orang yang telah diizinkan oleh Allah ada di hatinya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke poin ketiga. Ya, baik Ustadz. Masya Allah, contoh-contohnya rasanya ketampar-tampar Ustadz. Karena saya termasuk yang arisan ke kafe. Masya Allah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Husairi. Oh, ini yang ketiga ya. Sebentar, ada lagi yang pertama tadi Ustadz saya bacakan. Bagaimana kalau kita mencintai Allah tapi masih terseok-seok, padahal benar-benar kita cinta dari hati yang paling dalam. Mohon penjelasannya. Ada dua, Ustadz, mau sekaligus satu-satu? Satu-satu. Baik. Oke, kalau memang mencintai Allah, semoga Allah izinkan dan Allah mudahkan. Terseok-seok, ya udah diperjuangkan aja tadi. Mukaddimahnya dipastiin, kemudian dampaknya atau konsekuensinya dipastikan. Itulah proses menuju mahabbah. Karena mahabbahnya sendiri itu kan di tengah, di inti. Kalau rindu belum ada ya berarti ya belum. Diusahakan aja. Terus damai nggak dengan Allah? Namanya al-unsubillah. Oh, mulai nih, senang nih. Gitu. Kalau sujud itu tenang. Senang udah sujud, kalau perlu nggak bangkit-bangkit. Sujud aja. Kenapa? Karena dia adalah maqam posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya. Itu sujud. Jadi senang banget sujud itu. Bukan senangnya nggak play ya, beda. Senangnya sujud. Nggak play 3 jam, sujud menit. Bagaimana? Aku mencintai Allah tapi nggak play 7 jam. Piye nggak cocok. Jadi ya, tadi kalau terseok-seok udah terus perjuangkan. Terus gitu. Sampai nanti ketemu yang konsekuensinya. Gitu. Kita bisa hitung
Berapa besar pengorbanan kita kepada Allah? Waktu, tenaga, pikiran, harta, berapa? Gitu. Nah ini kita harus beranjat ya kalau kita mau bicara agak teknis. Bab pengorbanan mulai dari yang paling gampang dulu, waktu. Kalau sudah mulai biasa ngasih waktu cukup untuk dakwah. Terus pikiran, dikerahkan betul. Nyumbang apa? Lama-lama ke harta. Oh, aku punya gaji sekian, penghasilan cukup, anak-anak udah cukup, sisihkan untuk urusan dakwah. Agar agama Allah tetap syiar. Terus nah itu semoga tadi mengutamakan urusan Allah. Nah, itu terus sambil berjalan disempurnakan. Semoga Allah mudahkan. Tidak lagi terseok-seok. Mulai kokoh. Dan setelah itu ya nggak usah mengklaim mencintai Allah. Ya pokoknya gitu aja rasanya. Dirasakan sendiri aja supaya mahabbah ini hanya Allah yang tahu. Karena kan nggak perlu juga ngasih tahu ke orang. Ya. Aku loh, bro, gue cinta sama Allah. Nggak penting. Atau ukhtises. Wah, apa namanya? Ukhtises ya atau akhbro. Kalau Sista. akhbro apa? Sista. Oh, Siska. Bro and sis. Oh, iya. Kan ada kalau akhbro namanya, akhbro. Nah, jadi gue cinta banget sama Allah nih. Gak usah ngomong kayak gitu, nggak penting. Urusan kita dengan Allah SWT. Oke ya. Fadil Bu, pertanyaan berikutnya. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Bapak Husairi. Bagaimana agar bisa selalu konsisten untuk mencintai Allah dan dekat dengan Allah karena godaan dunia itu selalu ada di depan mata. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Nanti insya Allah nanti akan ada jawaban di belakang lebih luas. Tapi ini sekilasnya gini. Memang bab ini kan besar ya. Besar sekali. Tapi bisa dimulai dari yang paling sederhana. Yang pertama dari rasa syukur. Jadi mahabbah itu sebenarnya kalau kita ikuti rute yang dari awal itu ketemunya nanti mahabbah. Mulai dari taubat, kemudian syukur, sabar, itu kan terus dinaikkan, ketemunya insya Allah mahabbah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak zikir. Gitu. Zikir gitu lama-lama, az-zikru yamla'u qalbahu. Zikir memenuhi hati mereka. Artinya, udah penuh, ya udah kan nggak bisa keisi yang lain. Adanya cuman zikir adanya. Zikrullah maknanya. Gitu. Termasuk yang nomor 3 yang bisa menjadi proses menuju ke sana itu adalah tafakkur fi makhluqatillah. Karena tafakkur fi makhluqatillah itu kan hasilnya itu ma khalaqta hadza batila. Yakni mengagumi Allah. Nah, setelah mengagumi, dinaikkan bisa jadi akhirnya mencintai Allah. Gitu. Nah, kalau ditambah dengan yang poin kedua, zikir, itu luar biasa. Sudah ada latihan memenuhi hati dengan zikrullah, sementara otak juga diarahkan ke sana, semoga bisa masuk ke urusan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, proses perjalanan itu istilahnya itu dinikmati. Dan kemudian nanti dicariin substitusi gitu lah. Kalau lagi ada tantangan turun, itu cari substitusi, pengganti yang bisa menutupi kekurangan tadi gitu. Nah, itu kita harus sering ketemu kayak gitu-gitu. Lagi males A, kita dorong B, ketemunya masih nilainya plus kan. Males B, didorong C gitu. Saya suka nyontohin gitu. Itu yang pintar-pintarnya kita memilih amal-amal yang bisa menjadi substitusi. Gitu. Males ngaji nih, silaturahim kan jalan sebenarnya. Kemana? Ya ke rumah abah kayak itu apa. Itu contoh-contoh. Males apa nih? Ya udah silaturahimnya agak jauh keluar kota, agak jauh. Kemana? Ke kiai. Sama tuh.
sambil ke kiai, sambil menikmati jalanan. Nah, itu juga bagian dari cara mensubstitusikan jika terjadi dinamika. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan yang tadi. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Iya. Apakah keluarga, pekerjaan, dan aktivitas sosial menjadi penghalang untuk mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya Ustadz. Itu tidak selalu, itu relatif tergantung kita menempatkan. Kalau memang keluarga menghalangi dan kita tidak bisa menyelesaikan, ya jadi penghalang. Makanya disebut dengan fitnah. Fitnah itu ujian. Dengan ujian kita bisa lulus atau bisa tidak lulus. Kalau bisa kelola dengan sangat bagus, ya bisa menjadi pendukung. Gitu. Sebagaimana istri Rasulullah menjadi pendukung jadinya. Nggak ada yang menghalangi. Tapi kalau nggak bisa kelola, ya bisa ketemu kayak istri Nabi Lot. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Termasuk nomor kedua, ketika kita tidak bisa kelola dan kita larut dalam urusan kayak gitu, saking larutnya, saking mencintai istri dan anak-anaknya, akhirnya menomorduakan urusan Allah. Bahkan melanggar urusan Allah, itu sudah jadi bahaya. Itu yang akhirnya menjadi fitnah itu. Misalnya, Mas, nggak ganti mobil apa Mas? Kata istrinya. Ya udah itu kan. Ya Mas kan udah 8 tahun gitu kok, masa nggak ganti? Belum ada uang. Ya kan Mas kan bisa lah, teman-temannya udah kaya, jabatannya di bawah. Mikir aja, akhirnya nangis istrinya. Ya suami bener mah gak enak, mendingan kurang-kurang bener dikit tapi asal kaya. Lama-lama terpengaruh, itu udah jadi setan tadi itu sebenarnya. Cuman masih mukanya istrimu aja. Kalau kayak gitu langsung tahu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung gitu aja. Paham ya? Itu namanya bisa memang mungkin. Makanya kan ada salah satu sahabat yang mengatakan terkenal itu, ya Rasulullah, ketika aku bersamamu dalam majelismu seakan-akan aku melihat surga. Begitu aku pulang ke rumah bersama istri dan anakku, lupa itu semua. Dia khawatir dianggap itu nifak. Itulah namanya turunnya iman. Mungkin emang. Kalau habis ngaji kan kayak orang benar begini nih, orang benar gitu. Habis dari masjid, habis Jumatan, khutbah Jumat dengerin, orang benar. Begitu sudah selesai pulang ke rumah, udah urusan lagi itu. Urusan dapur, urusan piring, urusan bengek, urusan bisa repot. Tapi inilah tantangannya. Islam tidak menyuruh kita menjadi orang saleh dengan menghilangkan kemanusiaan kita. Tidak begitu. Tapi kita tetap jadi orang saleh, di tengah kemanusiaan kita tetap bertahan. Itulah Rasulullah. Nikahin wanita, tidur, ya berbuka, ya puasa. Sehingga dikatakan sama Rasulullah, man raghiba an sunnati falaysa min. Yang tidak suka dengan pola hidupku ini, bukan termasuk aku. Nah, makanya akhirnya kita bertahan. Tetap nikah, ya kerja, ya bisnis, ya olahraga, ya macam-macam. Yang sifatnya profan, tapi tetap hati dijaga. Lah ini repotnya tak terkira. Kalau seperti mana saya sampaikan di awal tazkiyatun nafasnya. Kalau kita bahas tazkiyatun nafas, sementara kita ada di ujung desa, di bawah gunung, makan dari pekarangan, ya kan? Sekolah dididik sendiri, nggak usah ngelanjutin ke luar negeri atau bayar perguruan tinggi yang mahal-mahal, nggak perlu. Itu terbayang, menanamkan sifat ini. Kita masuk menjadi anggota Baduy yang Islami, bukan Baduy yang Karuhun, bukan ya, Baduy tapi yang agamanya Islam, yang mutus dari bisa aja. Tapi Rasul nggak ngajarkan hidup begitu. Rasul ngajarkan hidup di tengah manusia, ikut derap langkahnya kehidupan, tapi soleh sekali. Salah satunya bab sekarang, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Gitu. Tapi oleh karena itu nih, meskipun kita di tengah kayak gini harus dijaga ya. Karena kan ibarat kita berjalannya belum piawai, udah berjalan di atas tanah yang licin, turun, hujan kenceng, petir menyambar-nyambar, gelap gulita, repot sudah.
sering kejebak. Ini habis ngaji, besok ketemu teman lamanya repot lagi ya gitu-gitulah. Tapi insya Allah naik turun, insya Allah bisa kita lewati. Allah alam. Fadal. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan lanjutan Ustadz dari Bapak Husairi. Mengapa kaum pria, termasuk saya, kadangkala saat khutbah Jumat itu banyak yang tidur nyenyak. Juga saat kita membaca Al-Quran, tidak lama kemudian muncul perasaan mengantuk. Iya. Bagaimana caranya agar tidak tertidur, tidak mudah ngantuk, agar raihan pahala tidak lepas? Mungkin seperti itu pertanyaan. Jadi kalau ngantuk baca Quran itu sebenarnya kalau dalam teori tipu daya setan sedang memainkan itu teorinya. Makanya nggak ngantuk waktu main game. Nggak ngantuk tuh, tanya tuh bocah. Main game 4 jam itu nggak ngantuk. Sampai jam 3 malam. Begitu urus baca Quran langsung ngantuk. Itu teori termasuk Jumatan. Itu teorinya itu berarti setannya masih sangat dominan. Belum bisa dilawan. Yang kedua, salah satu sebabnya karena kita tidak menikmati bacaan Quran. Jadi baca Quran itu beban. Nah, salah satu bentuk bebannya karena kita nggak paham. Otak bermenit-menit kau suruh baca, ngelihat yang tidak kau pahami. Ya bosen lah. Kayak misalnya saya ini dikasih teks bahasa Cina. Apa ya nggak ngerti aku wis gitu. Paling banter kotak. Tapi begitu aku ngerti bahasa Cina, wis keren banget ini. Ada proyek ini. Nah, gitu langsung selesai sudah. Nah, kita ini baca Quran nggak paham. Ya otak beban. Gitu. Karena nggak bisa lama-lama nggak paham kan. Tapi begitu paham, wah berbinar-binar itu. Itu pun juga harus ada syarat yang lain ya. Pas hatinya hadir. Paham tadi nggak hadir ya nggak bisa. Itu sebab yang kedua bisa jadi kita belum dan ada beban di dalam tilawah Quran. Gitu. Yang ketiga analisisnya mungkin bisa jadi cara baca kita atau areanya waktunya nggak pas. Emang bisa cepat ngantuk itu. Nah, khusus matanya orang Indonesia, emang perlu ditukar sama matanya orang Jepang itu katanya. Kalau ingin cepat ngantuk baca Quran lah. Gitu. Makanya kadang jadi ledekan. Kan ada banyak anak ngomong, bah ini aku nggak bisa tidur. Oh gampang nak wudhu baca Quran cepat tidur. Aku juga gitu. Mi aku nggak bisa tidur tuh. Ya sudah, kamu ambil wudhu sana. Lo kok malah wudhu bukan seger enggak? Habis wudhu kau baca Quran tidur kau. Mata tidur gitu. Jangan disuruh megangan grup apa ya, aku nggak jadi tidur. Sampai ada istilah kan, kasih buku langsung tidur. Jadi ada 3 analisis tadi bisa jadi. Tinggal nanti terus diperbaiki aja. Semoga Allah kuatkan kita. Allah alam besar. Ya, Ustadz, belum ada pertanyaan tambahan lagi di chatroom. Nah, mungkin malah ini, kalau untuk baca Quran supaya menikmati itu dan disunnahkan menggunakan suara yang merdu, lagu yang enak. Siapapun kita. Tapi kalau bacanya gini emang cepet lelah. Misalnya amma yatasaalun anin nabail adim. Ya ini mana nenek baca Quran ini mah. Gitu. Nggak gitu dibaca dengan naudzubillah gimana? Dengan suara nggak bagus sekalipun itu kalau baca Quran disunnahkan pakai lagu indah. Gitu. Tetap dan itu insya Allah itu enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagunya. Pilih lagu yang paling cocok di antara lagu-lagu yang memang populer ya dari ulama dan para imam-imam besar gitu. Tapi jangan lagunya aki-aki baru aja. Alhamdulillahirabbil. Ya ini mah ngantuk. Cuma itu lagi baca gitu. Terus baca Quran kayak zaman dulu tuh dikasih apa itu tiang itu sunduk gini. Terus gini. Yang ini kayak gitu. Tapi kalau baca Qurannya indah, lancar, berlagu, insya Allah itu kuat bacanya gitu. Emang ini kadang nggak diperhatikan kan. Jadi ibu-ibu bawa semua tolong latihan
lagu Quran. Satu, ikut Sudes kayak, Surem kayak, atau ikut imam-imam lokal sini kan juga ada bagus ya. Terkenal lagu-lagu timur itu mendayu-dayu, terkenal. Mirip lagunya Palestina, Indonesia itu sebenarnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu lagu-lagu Palestina tuh. Mendayu-dayu, kayak Sumatera. Boleh sambil ngantuk. Nah, gitu. Enak, tapi kalau baca Qur'annya tersedak-sedak gitu ya, emang cepat lelah gitu. Wallah bisa. Fadal, Bu. Baik Ustadz, ini belum ada pertanyaan lagi di chat room dan di layar Zoom juga belum ada yang raise hand. Dipersilakan Lanjut, ya? bagi jamaah yang ingin bertanya langsung boleh raise hand dan buka mic-nya. Tapi sepertinya belum ada Ustadz. Oke, lanjut. Apakah mau dilanjut materinya? Ya, Tafadhol. boleh lanjut. Baik. Lanjut ya, Bu. Ya, silakan. Alhamdulillah. Ini kita lanjutkan poin ketiga ya. Tentang tadi mengusahakan muqaddimah dan muakhirah, pengantar dan akhiran dari mahabbah. Nah, salah satu proses menuju mahabbah itu adalah proses menuju mahabbah dan menguatkan mahabbah itu adalah menjalankan muqaddimahnya dan konsekuensi atau muakhirahnya, akhirnya, depannya sama belakangnya. Pertama tadi, ingin bertemu Allah. Nah, gitu ya. Ini harus kita munculkan, ingin bertemu Allah itu. Yarju liqa'a rabbih, gitu. Ingin bertemu Allah. Gitu. Nah, yang apa? Sekarang akhirnya kita dapati kadang wajah syuhada kalau meninggal gitu, senyum gitu. Karena ingin bertemu Rabbnya. Nah, ini Masya Allah ya. Dan orang kafir takut bertemu Allah. Takutnya dalam arti bukan takutnya orang mukmin kepada Allah. Karena apa? Karena dia tahu betapa beratnya ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingin bertemu Allah ini bisa diwujudkan dalam hal yang paling sederhana di hari-hari, bertemu Allah dalam sholat. Itu kan bertemu Allah. Nah, itu dimunculkan itu, proses itu. Bukan dihindari, tapi dimunculkan. Yang kedua, berlama-lama dengan Allah. Nah, mulailah kalau mau, latihan juga. Sholat dia agak lamain. Nah, dari yang biasanya 5 menit, 7 menit deh gitu. Sambil melatih. Tahan nggak tuh? Gitu. Karena kalau memang mencintai, lama tuh. Pasti dia ingin lama. Karena emang mulai tumbuh tuh. Mahabbah itu ingin lama. Itu makanya la tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan kau nanya indahnya dan panjangnya salat qiyamul lail Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-unsu billah tadi, damai. Nah, di sini latihan mereguh hati agar bisa merasakan kedamaian dalam munajat kepada Allah. Merasakan kedamaian saat sujud kepada Allah. Saat rukuk kepada Allah. Nah, itu salah satu tipnya di konteks unsubillah ini adalah pahami makna bacaan sholat. Oh, insya Allah indah. Ada salah satu doa yang sangat indah itu kan ketika rukuk dan sujud kan. Karena rukuk sujud itu memang pose ubudiyah kan, pose penghambaan. Nah, salah satu doa mohon nanti bisa dihafalkan ya. Bisa dilihat di buku Syekh Albani. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khusha'a sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa mastaqallat qadami lillahi rabbil alamin.
Ya Allah, kepadamu saya ruko. No. Kayak Allah, kepadamu saya ruko. Kepadamu saya beriman, kepadamu saya berserah diri, kepadamu saya serahkan urusan, engkau ini Robku. Kan keren banget tuh. Engkau ini Robku. Apa itu Robku? Penciptaku yang mengurus aku, yang ngasih aku, yang menentukan hidupku. Engkau ini Robku. Pendengaranku ya Rob, penglihatanku, otakku, sungsumku, dagingku, tulangku, dan apa saja yang berdiri di atas kakiku, itu tunduk khusyuk kepadamu. No. Coba kalau rukuknya sambil baca itu, kan nikmat. Apa serukuk? Mikir. Perasaan tadi mobil udah dikunci belum ya? Repot kalau kayak gitu. Jadi, al-unsu billah. Berikutnya yang masuk muakharanya atau konsekuensinya taat. Kalau kita ingin terus mengikhtiarkan munculnya mahabbah di hati kepada Allah, maka ini dikerjain. Semoga muncul. Gitu. Nomor 4, taat. Udah taat. Jadi itu juga bolak-balik. Karena mencintai Allah jadi taat, tapi karena taat, semoga bisa tumbuh mahabbah kepada Allah. Gitu. Taat aja. Jangan pernah melanggar. Konteksnya yang paling gampang, hati-hati dengan makanan. Jangan makan yang haram. Termasuk jangan makan yang syubhat. Termasuk kerjaan, pastiin halal. Kerjaan haram, segera cari solusi. Jangan dibiarkan lama. Semoga waktu kita nyari solusi, semoga Allah maafkan. Ada kesalahan yang belum. Jangan berlama-lama mencari solusi kalau memang faktanya haram. Itu taat namanya. Kelima berarti hitungannya ya. Itu berkorban untuk Allah. Ya, korban bisa mulai waktu, pikiran, tenaga, termasuk harta. Itu menunjukkan besarnya mahabbah. Itu adalah besarnya pengorbanan. Makanya tidak bisa lagi dilampaui Abu Bakar itu. Karena udah tidak ada pengorbanan dalam urusan harta melebihi semua harta. Terus ngelampuinya gimana? Dia semua harta. Selesai sudah. Bukan jumlah harta, semua harta. Kalau jumlah harta, dia segitu, besok kita lampaui. Tapi kalau semua harta, selesai sudah. Nah ini kita latihan. Kalau berkorban di jalan Allah aja tidak, ya gimana bisa merengkuh mahabbah kepada Allah. Istilah kata kayak gini. Tentu Allah tidak sama dengan damai. Mas minta belanja mulu sih lo. Habis mas duitnya, ya ntar aja deh. Terus mas, ini uang lagi dong udah seminggu nih. Duit mulu lo gitu. Mas kamu tuh cinta sama aku nggak sih? Nah gitu kan. Kalau cinta pasti berani berkorban. Jadi kalau nggak berkorban sebenarnya belum. Gitu. Kalau nggak berani berkorban, belum. Ngomong 1000 kali ya belum. Gitu. Makanya saya suka mengatakan ada orang yang ingin membesarkan namanya dengan nama Allah. Tapi ada orang yang membesarkan nama Allah dengan namanya. Bahkan sudah nggak peduli dia siapa. Yang penting Islam ini syiar. Gitu. Nama Allah tetap menjulang tinggi. Gitu. I'la'u kalimatillah. Nah itu boleh. Mungkin benih-benih mahabbah mulai. Nomor 6 ada al-jidd wal istihad fi sabili. Gitu. Kesungguhan dan perjuangan di jalan Allah. Nah kalau sekarang ya berarti dakwah ya. Misalnya gitu. Ada nggak kesungguhan itu? Atau masih lebih memikirkan dirinya daripada urusan Allah? Gimana kau tenang tidur? Sementara urusan agamamu begini dan kau tidak ngambil peran sama sekali. Aku mencintai Allah Ustaz dalam hal itu. Enggak. Harus ada nggak perjuangan menegakkan namanya Allah, nama Allah. Kalau mencintai kau tidak akan rela. Agama Allah ini kemudian tidak syiar. Gitu. Kau inginkan agama ini
syiar. Karena kau mencintai yang mensyariatkan agama ini. Yang terakhir tadi, mengutamakan urusan Allah atas urusan apapun. Itu berarti sudah mencintai Allah, sudah mengutamakan. Nah ini 7 ini, 3 pengantarnya, 4 konsekuensinya atau muakhornya. Ayo kita sedikit demi sedikit itu. Nah dari situlah kita akhirnya mulai ngerasa, jangan-jangan sudah ada mahabbah kepada Allah. Gitu. Wah, jangan-jangan kayaknya sudah ada mahabbah. Ibarat ini kayaknya sudah mulai sholat sudah enak, ini taat sudah enak, korban juga ringan. Semoga ya Allah kau izinkan hati ini bisa mencintai. Dan begitu sudah nyebut nama Allah, emang dia bergetar, dia senang sekali. Allahu Akbar. Itu senang sekali dapat kalimat dikit. Allahu Akbar. Allah. Itu senang sekali. Ya, kalau kayak gitu sih bisa jadi benar-benar mahabbah itu sudah mulai muncul. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, Fadhal. Ya. Ada yang raise hand, Ustadz. Alhamdulillah, Fadhal. Ibu Yuli, kepada Ibu Yuli dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Ya, tadi di awal sekali Ustadz bilang bahwa ini adalah wajib gitu ya. Mahabbah itu juga wajib. Wajibnya tuh maksudnya wajib gimana ya Ustadz? Apa bukan wajib fikih kan? Apa tuh gimana penjelasannya? Terima kasih. Ya, dalam tazkiyatun nafas itu, wajib itu ya wajib dikerjakan. Nah, yang tahu kan hanya Allah. Paham ya? Nah, ya nanti di akhirat kita taunya. Yang kalau di sini kan sholat, tampak udah sholat. Cinta, syukur, sabar gimana? Allah yang nilai. Nah, cuman khusus dalam ilmu hati tazkiyatun nafas itu. Karena kan tidak ada ukuran baku. Karena kan nggak bisa diukur tuh. Karena ini kan sifatnya makna kan. Gitu. Makanya akhirnya menggunakan ukuran umum. Yang wajib itu pokoknya selama tidak sampai melanggar Allah. Gitu. Cintanya kepada Allah itu membuat dia taat. Nah, itu sudah, itu minimal. Nah, gitu kira-kira. Nah, tidak sampai membuat dia berani maksiat kepada Allah. Kalau membuat berani, ya berarti dia udah cidra itu urusannya. Sampai kemudian cintanya sempurna. Dasarnya tadi, apa namanya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni fahukumullahu yaghfir lakum. Jadi perintah taat kepada Allah itu wajib. Dan itu bisa difasilitasi oleh mahabbah. Gitu. Karena mahabbah itu bisa mendorong taat, maka mahabbah akhirnya hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban atas pertanyaan Ibu Yuli. Selanjutnya jamaah yang ingin bertanya langsung dipersilakan untuk membuka mic-nya dan raise hand terlebih dahulu. Baru Ibu Yuli saja raise hand. Waktu kita sekitar 11 menit lagi Ustadz. Afwan mengingatkan. Saya cek dulu di chatroom Ustadz. Barangkali ada yang boleh ngelanjutkan sedikit, boleh Ustadz ya? Oh, tafadhol Bu Yuli. Masih ada yang mau disampaikan Ustadz? Jadi maksudnya gini Ustadz. Kan tadi itu yang namanya mahabbah kan sulit dan segala macam lah tadi ya. Apakah kalau kita belum sampai ke situ tuh menyebabkan karena wajib, jadi kita jadi dosa gitu loh Ustadz? Maksudnya gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Oh iya, jadi sebagaimana tadi sifat wajib yang lain, kayak takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Nah, sifat-sifat ini itu ada batas-batas minimalnya dan ada area kesempurnaannya. Nah, batas minimalnya itu adalah yang membuat dia taat, terus tidak menyekutukan Allah, ya udah itu namanya batas minimal. Gitu. Karena apa? Karena ukuran di dalam tazkiyatun nafas itu kan hanya Allah yang tahu. Sudah berjalan nggak sifat ini pada dirinya? Sudah berjalan apa belum? Gitu. Kalau Imam Baihaqi kan meletakkan mahabbah kan cabang imannya ke-10 kan ya. Gitu. Masuk kategori yang wajib. Gitu. Nah, sehingga memang tentu dalam prakteknya
Ya hanya Allah kan nanti yang bisa menjelaskan kondisi hati kita. Cuman di dalam urusan tazkiyatun nafas itu memang kan nggak ada karena ini hati maka nggak bisa diukur secara baku di zahir. Nah, jadi yang bisa diukur itu adalah ketaatannya itu. Ketaatan kan bisa diukur gitu. Dia sholat atau makan halal apa enggak gitu. Dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kemudian batas minimalnya dilewati, ya insya Allah sudah selesai. Dan batas minimalnya itu adalah tadi, dampaknya ketaatan. Nah sudah, meskipun taat bisa datang dari yang lain, selama dia taat, sebenarnya sudah insya Allah selamat. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz untuk jawaban pertanyaan Bu Yuli. Selanjutnya ada pertanyaan 2 di kolom chat Ustaz. Yang berikutnya dari Ibu Heni Nur. Bila sudah di mahabbah, berarti seseorang sudah betul-betul zuhud dan hatinya tidak lagi dikuasai apapun selain Allah. Tidak ada lagi keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Allah, betul-betul ridho. Apakah demikian kondisinya Ustaz? Iya, insya Allah gitu. Ya meskipun tidak bisa tadi tidak sesempurna kalimat yang di sini, tapi ya itu seperti itulah kira-kira. Begitu dia sudah mahabbah kepada Allah, itu maknanya dia udah masuk area zuhud. Awas ya, zuhud itu lebih bawah secara makom daripada mahabbah. Mahabbah di atasnya. Insya Allah kalau zuhud itu bisa menaiki mahabbah gitu. Tapi kalau udah mahabbah otomatis sudah zuhud otomatis. Karena zuhud itu kan dasarnya mahabbah kepada Allah. Jadi kalau ada orang sudah mahabbah otomatis berarti dia zuhud gitu. Dan kalau udah zuhud ya berarti memang hatinya tidak lagi dikuasai apa-apa selain Allah, otomatis. Gitu. Dan insya Allah keinginannya dijaga oleh Allah sehingga nggak ada pertentangan dengan kehendak Allah. Itu namanya taufik. Dapat taufik dari Allah. Karena dia mencintai Allah. Benar itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Rini satu lagi. Sebentar Ustaz. Ini terlewat. Ibu Rini tadi bertanya tentang agak ketelisut ini pertanyaannya. Bantu bacakan, Bu Rini. Boleh Pak Adi kelewat ini sudah di scroll. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, apakah mahabbah itu bisa naik atau turun? Nah iya itu dia, seperti iman ya. Ya. Apakah dia yang kuswa yang zid itu? Masya Allah. Oh iya. Jadi apa saja di urusan hati mengikuti kaidah iman. Karena iman itu kan overhaul-nya. Jadi seluruh sifat hati itu bagian dari iman kan. Ya, makanya Imam Baihaqi meletakkan menjadi cabang dari iman. Nah, sebagaimana iman bisa yazid wa yanqus, tambah dan kurang, maka sifat-sifat ini bisa tumbuh dan bisa kurang. Bisa tumbuh dan bisa kurang. Tetapi lagi-lagi tadi orang mukmin itu akan besar dan sangat mencintai Allah. Jadi dia mencoba untuk mempertahankan. Kalau ditanya tapi mungkin bisa nggak naik turun? Mungkin. Gitu. Jadi ada dinamika di dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang lain juga, ada syukur, ada sabar juga sifat-sifat yang dinamis di hati orang. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, pertanyaan di chatroom sepertinya sudah selesai dijawab semua. Kita masuk ke poin 4. Baik, Ustadz, tinggal 5 menit. Nanti kalau ada closing statement dari Ustadz, tafadhol. Berarti kalau nggak cukup dilanjutkan ya. Poin keempat, tantangannya. Nah, tantangan atau rintangan ya jadi satu aja. Kita tidak cukup mudah bisa mencintai Allah itu. Yang pertama, karena akutnya paham materialisme. Itu yang pertama. Ini kita sendiri yang merasakan. Akutnya paham materialisme. Sehingga seluruh energi, selera, obsesi, imajinasi, itu materi. Tiba-tiba suruh mencintai Allah. Nggak masuk di otaknya, nggak masuk di hatinya. Gitu. Karena materialisme itu udah ideologi ya. Agamanya bisa apa saja.
Makanya ideologi kita itu ya Islamisme, agamanya Islam, gitu. Ideologi Islam. Nah, sehingga hati akan mudah diajak ke arah situ. Kalau sudah dikuasai, emang repot. Gitu. Karena tidak bisa dalam hati itu dua hal berbeda, itu nggak bisa. Dia hanya bisa dalam hal yang terkait. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang tua. Karena disuruh oleh Allah, itu boleh. Tapi kalau mencintai yang bertentangan, ya nggak bisa. Nggak ada dua bertentangan masuk di hati yang sama. Nah, paham materialisme ini memang sudah kita rasa akut sekali. Kalau sudah membentuk perilaku, membentuk ukuran hidup, membentuk selera, membentuk semuanya. Gitu. Padahal materialisme ini lebih banyak membuat orang susah. Kenapa? Karena separuh warga dunia itu nggak mendapatkan akses materi. 2,8 miliar itu data tahun berapa? Itu separuhnya masih miskin. Nah, nanti bisa dicek datanya. Ada salah satu buku yang saya baca, kalau nggak salah, buku tentang globalisasi ya. Itu mengatakan bahwa sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang, posisi manusia itu secara ekonomi sama. Yang miskin-miskin, yang kaya-kaya. Nggak berubah sejak Perang Dunia Kedua. Tapi tetap aja serumit itu kita justru mengejar dan memahami itulah hidup dan itulah ukuran hidup. Nah, sehingga urusan mahabbah kepada Allah nggak masuk di pikirannya, apalagi di hati yang pikirannya juga nggak bisa masuk. Kan masuk dulu ke otaknya, baru ke hatinya. Itu tantangan pertama. Adanya. Yang kedua tantangannya adalah bahwa memang ada, kita nyebutnya godaan setan yang mendorong ini, gitu. Sehingga didorong nafasnya atau seleranya atau syahwatnya itu ke arah yang tidak sejalan dengan ini. Nah, ini yang saya suka sebut jebakan cinta. Karena cinta hari ini itu sudah dikooptasi oleh cinta antar jenis. Gitu. Kalau ngomong cinta maknanya cowok-cewek. Nah, sehingga nafsu kita itu atau emosi kita itu terkooptasi dan terjajah oleh cinta itu aja. Bahkan nggak sedikit pasangan itu yang haus akan cinta, setiap hari ingin dibilangin sama suaminya, sayang aku mencintaimu, gitu, saking hausnya. Jadi hati, saya suka nyebut ya, mahabbah kepada Allah itu kan levelnya transenden. Ya. Sementara mahabbah kepada sama lawan jenis itu, mahabbah bahagia kan, cinta yang bersifat kebinatangan, gitu, yang itu bisa, makanya oleh Islam dinaikkan. Jangan sampai cinta dengan lawan jenis itu menjadi cinta seperti binatang. Tapi cinta yang suci, makanya harus pakai prosesnya suci. Dinaikkan kelasnya ke transenden. Nah, tiba-tiba hati dikooptasi oleh cinta itu. Ya udah nggak kenal cinta kepada Allah. Nah, gitu. Akibat tadi emang syahwat belum terkelola dan nafsu setan masih sangat dominan menggoda. Gitu. Itu yang kedua dan ketiga jadi satu ya, ada syahwat, ada setan. Yang keempat tantangannya adalah kita nyebutnya tafakur kita ini emang lemah, kita yang kaum muslimin yang dimudahkan masuk Islamnya ini loh. Kan proses tafakur itu tidak diseriusi gitu. Yang menjadi basis tauhid rububiyah. Padahal di situ berdampak kemana-mana. Ketika bisa tafakur fi makhluqatillah, kita akan mengatakan ma khalaqta hadza batila subhanak gitu. Sehingga mengagumi Allah, mengagumi betul, Masya Allah, luar biasa. Mencintai Allah jadinya. Nah, tafakur ini kan tidak menjadi tren di kita.
Kalau di mu'alaf itu jadi sesuatu karena mereka ingin mengkaji kan terus sampai bisa Islam gitu. Nah ini perlu dikuatkan atau dibiasakan tafakur. Pulang dari masjid sampai rumah itu bisa tafakur kemana-mana itu. Dari pohon yang dilihat, dari hewan yang dilihat, dari teman yang berjalan di depan, kok bisa ya aki-aki ini bisa jalan, itu kok bisa kuat itu. Dan masih awal juga nggak mati-mati. Nah, itu kan juga menjadi bahan tafakur itu. Serius tuh. Kalau saya lihat Allah ya Allah gitu, Allah itu maha adil dan Allah itu maha rahman, maha rahim. Itu serius. Kalau saya ngelihat ada terutama kucing ya. Kucing itu kan unik bagi saya, karena emang banyak kucing ya. Ini luar biasa makhluk yang satu ini gitu. Kuat, nggak pernah ngeluh kayak manusia. Manusia kan tukang ngeluh. Makan nggak enak dikit ngeluh. Makanan rasanya nggak selera ngeluh. Kucing nggak pernah ngeluh. Gitu. Kucing itu mindik-mindik nyari makan, dapat pluk, nggak diicip-icip. Wah nggak enak nih ganti. Nggak, dapat langsung pergi dia. Jadi sama kucing itu sebenarnya syukuran kucing. Nah, bayangin. Kalau kita tafakur ya Allah, kita malu. Sama kucing malah syukuran kucing. Gitu. Makanya Allah nyindir itu. Manusia itu halua, suka ngeluh. Itu betul itu. Karena kan yang kan sama-sama makhluknya Allah kan kita itu. Kucing itu suaminya nggak nemenin melahirkan, nggak kenapa-kenapa, nggak ngeluh. Diam aja udah. Coba mak, kalau ngelahirin suaminya nggak ada, wah langsung gitu. Itu kalau kita tafakuri ibu-ibu dan bapak, itu dahsyat sekali. Gimana Allah menjaga hambanya ini bisa hidup normal gitu. Masya Allah. Dahsyat sekali. Kita lihat bocah berangkang, itu namanya tafakur. Itu insya Allah akan menambah kekaguman kita kepada akhirnya memuliakan Allah SWT dan akhirnya semoga mencintai Allah. Itu 4 tantangannya. Silakan ada pertanyaan. Sepertinya tadi pertanyaan pamungkas Ustaz. Alhamdulillah sudah dijawab semua dan Ustaz sudah memberikan tipsnya tadi ya, beberapa hal di akhir materi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ustaz sebagai closing statement dari materi malam hari ini? Iya, jamaah yang dirahmati Allah, para peserta FHI. Ini bab mahabbah ini, bab makom yang sangat tinggi, tapi kita memberanikan diri untuk mengkaji dengan harap. Semoga Allah bukakan hati kita untuk memasukkan sifat ini. Kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari akhirnya Allah memberikan kita limpahan karunia-Nya. Kita bisa menikmati detik-detik dan semua proses mahabbah kepada Allah. Mulai dari ingin bertemu Allah, damai bersama Allah. Nah, ini sehingga akhirnya proses kehidupan sangat nikmat. Karena apa? Memang penuh cinta kepada Allah. Bukan cinta kepada makhluknya Allah, tapi cinta kepada penciptanya. Kalau ini sudah kita dapatkan, subhanallah, hidup ini damai sentosa, siang dan malam 24 jam. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pada malam hari ini. Semoga menjadi jalan kebaikan untuk kita semua, menginspirasi kita semua. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.